Oke, teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengambil mata kuliah di bisnis, begitu ya. Alhamdulillah, alamin. Untuk pertemuan pertama ini, saya buatkan konten pembelajarannya sehingga diharapkan nanti teman-teman bisa belajar secara berulang, gitu ya. Maaf, ada yang jatuh. Bisa belajar secara berulang begitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan bisa lebih memahami gitu ya. Di perkuliahan pertama ini untuk mata kuliah e-bisnis kita mulai dengan konsep materi atau dimulai dengan materi pengantar e-bisnis ya teman-teman semua. Oke, kita tampilkan dulu. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini kita mulai dengan materi pengantar e-bisnis untuk membawa pemikiran kita supaya lebih memahami apa sih sebetulnya e-bisnis itu, ya teman-teman semua. Oke, e-bisnis. E-bisnis adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek bisnis, termasuk produksi, pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan manajemen sumber daya manusia. Saya berharap ketika ada istilah bisnis di sini, ini tidak berhenti dengan pemahaman bahwa ini adalah bisnis, begitu ya. Kata-kata bisnis itu bisa lebih general sebetulnya, karena semua organisasi itu pasti ada activity, kan begitu kan? Jadi tolong diinikan ya teman-teman, sehingga nanti di dalam perkuliahan ini, konsep bisnis itu bukan sekedar untuk perusahaan, swasta, ya, tapi bisa kita bawa ke pemerintah, kita bawa ke organisasi komunitas dan sebagainya, ya teman-teman semua. Oke, e-bisnis mencakup semua aktivitas bisnis yang menggunakan sistem elektronik, gitu ya, baik untuk internal organisasi maupun interaksi dengan pelanggan atau mitra bisnis. Jadi bisa lebih berpikir besar ya teman-teman semua. Oke, e-bisnis dan e-commerce, karena ada beberapa istilah e-commerce ya teman-teman, supaya tidak salah paham nih. E-bisnis itu mencakup seluruh aspek bisnis yang menggunakan teknologi digital, termasuk di dalamnya apa? Manajemen internal, operasi, logistik, dan pemasaran. Tadi sudah kita bahas ya. Oke, kalau e-commerce apa? Bagian dari bisnis yang spesifik berhubungan dengan apa? Transaksi jual beli produk atau layanan melalui internet, teman-teman. Ya, di dalam e-bisnis itu ada cakupannya meliputi manajemen rantai pasok atau supply chain management, gitu ya. Terus di sana juga ada customer relationship management. Nanti akan ada pembahasan lebih detail ya, teman-teman semua. Ada enterprise resource planning. Sedangkan e-commerce hanya fokus di apa? Transaksi penjualan online. Transaksi jual beli ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita bahas agak lebih detail nih, ya. ERP, Enterprise Resource Planning. Ada apa saja di sana? Enterprise Resource Planning itu ada customer web portal. Berarti ini yang berhubungan dengan pihak luar ya. Ada customer relationship and sales. Ini pihak luar juga. Gitu ya. Ada bagaimana manajemen distributionnya. Gitu. Bagaimana time and project manajemennya. Ini berarti internal. Ya kan? Tapi kalau ternyata perusahaannya besar, terus project-project itu didistribusikan ke vendor-vendor, ini lumayan menantang. Ada hubungannya dengan internal, dengan eksternal juga. Bagaimana internal bisa kontrol, kan begitu kan? Terus dashboard mulai dari eksekutif sampai ke level bawah itu seperti apa, kan begitu kan? Finance-nya gimana, manufacturing-nya gimana, purchasing-nya gimana, gitu ya. Karena ada beberapa perusahaan begitu ya yang manufacturing itu jalan hanya gitu ya ketika ada request dari sales. Di beberapa produk seperti itu teman-teman. Ya, saya kasih contoh. Mobil itu rata-rata jual dulu baru bikin. Rumah rata-rata jual dulu baru bikin. Pak, kan ada rumah contoh, kan ada mobil contoh gitu. Ya nggak apa-apa, itu sebagai mobil contoh gitu ya. Biasanya itu yang memang disediakan oleh apa namanya? Oleh dealer begitu ya, atau oleh developer kalau rumah kan begitu kan. Nah, ketika sudah apa namanya, sudah ada penjualan biasanya ditawari mobil lain. Pak, saya pernah kok beli mobil langsung
bisa bawa pulang, itu biasanya dulu sudah ada yang pesan tapi nggak berlanjut belinya. Biasanya begitu. Oke ya, teman-teman ya. Terus ada istilahnya Customer Relationship Management System. Customer Relationship Manager System ya. Ada apa saja? Bagaimana order management, bagaimana analisis dari ordernya itu sendiri, bagaimana interaction-nya, bagaimana promotion-nya, bagaimana program customer loyalty-nya gitu supaya tidak terjadi churn begitu ya, tidak pindah ke perusahaan lain. Bagaimana communication strateginya dengan para customer gitu ya, dokumentasinya gimana, semua transaksi masuk ke dalam database sehingga nanti bisa diolah menjadi bagaimana menyusun bundling produk misalkan begitu ya, bundling dengan internal produk, bundling dengan external produk. Wow, kalau secara manual kayak apa itu gitu ya teman-teman. Jadi memang digitalisasi atau konsep e-bisnis itu tidak bisa tidak gitu ya. Oke, ini untuk tambahan saja begitu ya di arsitektur aplikasi e-bisnis. Tadi belum dibahas ya kaitannya dengan beberapa POV gitu ya. POV, point of view dari sisi customer. Berarti di sana ada apa? Ada selling change management. Ada apa saja? Marketing, sales, customer service gitu ya. Sehingga customer relationship management terintegrasi semua menjadi satu, menjadi decision support application atau enterprise application integration gitu ya. Kalau di atas ini ada supplier, distributor, ada supply chain management terkait dengan apa? Production management, distribution management, logistik management, teman-teman semua. Itu nggak mudah. Termasuk yang di internal pun, gitu ya. Internal itu kaitannya dengan apa? Dengan karyawan. Ada apa saja? Ada human resources management, ada procurement management. Human resources-nya ada apa? Banyak, begitu ya. Bagaimana untuk talent management, begitu ya. Bagaimana untuk apa namanya karir path, bagaimana untuk bukan sekedar merencanakan pelatihan, tapi bisa mendokumentasikan semua pelatihan. Butuh pelatihan apa saja? Wah, banyak sekali ya, teman-teman semua. Bagaimana penugasan surat dinas dan sebagainya ya. Pengajuan cuti, lembur, wah, gitu ya, teman-teman. Kalau stakeholder, kalau tadi employee ya, employee. Kalau stakeholder, ini bisa stakeholder internal, bisa stakeholder eksternal, teman-teman. Kalau stakeholder internal biasanya misalkan pemegang saham nih, selain employee sendiri sebetulnya bagian dari stakeholder itu sendiri. Kalau pemegang saham biasanya apa hubungannya dengan finance, gitu ya? Laporan keuangan gimana? Accounting-nya seperti apa? Dengan pajak, gitu. Dengan bagaimana auditingnya, bagaimana kontrol manajemennya. Stakeholder eksternal gimana Pak? Stakeholder internal itu misalkan di beberapa lembaga, di beberapa organisasi dipersyaratkan ya. Misalkan saya kasih contoh ini. Semua kampus itu harus terintegrasi dengan Kemendikbud karena pengisian KRS harus dilaporkan. KHS nanti harus dilaporkan. Kan gitu ya. Ijazah harus permintaan ke Dikti. Itu kan sesuatu yang mengharuskan dari stakeholder gitu ya teman-teman. Ada beberapa yang seperti itu ya. Kalau bisa integrasi sistemnya bagus. Kalau enggak gimana? Manual. Wow. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang bicara bagaimana untuk menerapkan e-bisnis itu sendiri. Gitu. Di organisasi, di perusahaan, di pemerintah. Ada beberapa framework gitu ya teman-teman semua. Framework pertama adalah TOGAF, the Open Group Architecture Framework. Gitu ya. Apa itu? Kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur atau tata kelola teknologi informasi. Gitu ya. Atau dikenal dengan IT governance. Apa saja, teman-teman? Pertama, grupnya adalah bagaimana mengidentifikasi strategi and motivation dari lembaga itu sendiri. Meliputi apa? Identifikasi awal, preliminary, gitu ya. Architecture vision, visinya mau kemana sih? Arsitekturnya. Karena ini bagian dari requirements management ya, teman-teman. Nah, kalau sudah arsitektur fashionnya sudah bisa diidentifikasi, pengennya kayak gimana, mimpinya seperti apa, masuk ke layer-layer berikutnya, bisnis layer, disuruh ngapain, begitu ya. Bisnis architecture,
Terus application layer apa? Information System Architecture. Business Architecture ngapain sih? Bahas strukturnya, bahas job desk-nya, bahas SOP-nya, bisnis prosesnya seperti apa. Di organisasi seperti itu, bagaimana fungsi kontrolnya? Butuh sistem informasi kayak apa sih? Gitu ya, di application layer-nya. Kalau sudah seperti itu, sebetulnya teknologi supportnya butuh apa? Teknologi layer ya, contoh. Teknologi arsitekturnya gimana? Mau aplikasi mobile, mau aplikasi web, atau dua-duanya? Kan gitu kan? Kita lihat, Gojek, apakah punya aplikasi web? Web untuk layanan ke pelanggan saja. Tapi untuk order, tidak ada. Adanya mobile. Tapi kalau seperti Tokopedia, mobile dan web. Kan gitu kan? Belum frameworknya mau pakai apa? Laravel, CI, gitu ya, atau Golang. Servernya mau cloud atau hosting atau punya server sendiri. Wah, itu udah besar itu teman-teman. Gitu ya. Terus opportunities and solution. Jadi sebetulnya peluang-peluang dan solusi apa yang akan diutamakan, begitu ya. Sesuai dengan apa? Biasanya kita itu, kalau pengalaman saya pribadi ya, ketika menggunakan TOGAF framework ini, biasanya diprioritaskan yang berhubungan dengan pihak luar dulu, gitu ya, supaya nama baik organisasi itu meningkat. Yang dalam itu nanti berpaham, gitu ya. Migration planning, maksudnya apa? Ya bagaimana proses migrasinya ketika sistem itu diimplementasikan. Misalkan nih, kita di tahun 2025, kita mau integrasi nih, mau implementasi dari nol. Terus, oke, jadi digital gitu ya. Perlu migrasi data sebelumnya nggak? Nggak perlu, Pak. Ya kalau nggak perlu, jangan pernah tanya data sebelumnya kayak apa. Kan begitu ya? Kalau perlu, misalkan, saya mau dibandingin dong pendapatan 2025 dengan pendapatan 2024, ya harus ada migrasi. Apalagi kalau ada sistem lama. Terus ada sistem baru. Ini lumayan menantang nih ketika struktur database-nya berbeda. Makanya tadi di Information System Architecture itu termasuk bahas terkait dengan standarisasi database. Sehingga mempermudah pada saat proses migrasi di sini. Gitu ya. Implementation governance, bagaimana proses untuk implementasinya dari sistem itu secara bertahap seperti apa. Gitu kan. Terus architecture change management. Wah, ini tidak sekedar bicara IT, teman-teman. Kalau change management. Bahkan strukturnya bisa dirubah ini, gitu ya. Bahkan, teman-teman, ini sekedar pengalaman saja, beberapa waktu yang lalu saya mengembangkan salah satu fitur saja, gitu ya. Namanya Key Performance Indicator, gitu ya. Itu akhirnya merubah pola karena setiap sore harus melaporkan. Kan gitu kan? Kalau saya kasih contoh misalkan JNT, JNE gitu ya. Setiap ada perubahan tahapan di pengiriman itu update di sistem sehingga termonitor ke user. Kan begitu ya teman-teman ya? Iya, clear ya? TOGAF framework. Yang berikutnya apa? COBIT framework, teman-teman. Begitu ya. COBIT framework ini terkait dengan Control Objective Flow Information and Related Technologies. Kaitannya dengan apa? Kerangka kerja untuk membantu organisasi mengelola, mengontrol, dan mengaudit TIK. Ya, ada beberapa poin di sana. Cluster pembahasan sebetulnya. Meeting stakeholder needs, hampir sama tadi ya. Dengan TOGAF, begitu kalau di TOGAF itu kan apa? Architecture vision itu kan dari user. Covering the enterprise end to end. Ada detail ini sebetulnya yang kedua nih ya, teman-teman semuanya. Di meeting stakeholder needs sebetulnya ada banyak gitu ya, tapi tidak kita bahas di sini ya, karena ini sebagai pengantar dulu. Applying a single integrated framework, bagaimana bisa menjadi terintegrasi semua. Enabling a holistic approach. Jadi ini sebetulnya untuk mengidentifikasi ketika mengimplementasi sebuah layanan teknologi informasi, enabling-nya apa sih gitu ya. Yang paling utama yang apa gitu, itu yang menjadi skala prioritas. Separating governance from management. Bagaimana tata kelola TIK itu bisa dipisah dari manajemen. Karena apa? Terkadang begini teman-teman. Misalkan nih, semua ngisi KRS itu harus digital gitu ya misalkan. Atau pembayaran harus pakai VE, bayangkan ya. Tapi ada mahasiswa yang tidak mau pakai VE. Ternyata bagian keuangan, ya nggak apa-apa sini. Saya bantu approve. Wah,
itu jadi kacau itu nanti itu. Kalau 1 orang, kalau sampai 1.000 orang, gitu ya. Nah ini menarik nih sebetulnya kalau mau diskusi lebih detail di situ, tapi nggak di forum ini ya, teman-teman. Oke, COVID framework. Berikutnya apa? ITL framework begitu ya. Prosesnya apa? Ada service strategi. Bagaimana di sana developing an IT service strategy. Jadi di sini ada proses bagaimana strateginya begitu ya. Bagaimana design and modifying IT service-nya. Berarti di tahapan service design. Terus ada service transition begitu ya teman-teman. Moving new or modified service into production. Sampai ke service operation, managing daily IT service operation, sampai ke continual service improvement. Bagaimana sebetulnya perbaikan secara berkelanjutan untuk penerapan IT. Pak mau pakai framework yang mana? Gitu ya. Monggo saja sih sebetulnya. Ini kan teori ya teman-teman semua. Ujung-ujungnya apa? Membuat IT master plan. Ya teman-teman semua. Saya pernah bikin master plan di salah satu organisasi pemerintah gitu ya. Ada dokumennya sehingga ketika saya ditanyakan, Pak, ini kira-kira bisa terlaksana kapan? Nah, sumber dayanya gimana? Master plan ini disusun sesuai dengan kemampuan sumber daya saat ini, misalkan 5 tahun. Kalau ternyata mau dipercepat, silakan, tinggal dipepetin, kan gitu aja kan? Kalau ada sumber dayanya, kalau nggak ada sumber dayanya, berarti lebih lama lagi. Gitu ya teman-teman semua. Finally, e-bisnis itu untuk siapa sih? Gitu ya. Ya, e-bisnis itu untuk semua organisasi sebetulnya. Semua lembaga, bisa lembaga pendidikan, bisa bisa bisnis itu sendiri, bisa pemerintah, begitu, bisa komunitas, bisa macam-macamnya. Semua sebetulnya butuh e-bisnis teman-teman semua. Bagaimana implementasi bisnis? Analisis dan perencanaan strategis, pengembangan infrastruktur teknologinya, digitalisasi proses bisnisnya, seperti tadi di TOGA framework ya, pengembangan dan pengelolaan sistem digitalnya, implementasi dan uji coba, peluncuran dan evaluasi. Gitu ya. Nanti bisa dipahami, tapi tahapan-tahapannya kan seperti itu ya, teman-teman. Oke, peran bisnis apa? Nah, ini yang tidak kalah penting gitu ya. Apa saja? Meningkatkan efisiensi. Jadi seharusnya dengan menerapkan e-bisnis ada peningkatan efisiensi. Karena apa? Ada otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Bisa memperluas jangkauan pasar. Kenapa? Begitu. Karena dengan penerapan teknologi informasi bisa tanpa batasan geografis. Meningkatkan layanan pelanggan 24 jam, apalagi kalau pakai chatbot, gitu ya. Walaupun beberapa ada yang komplain, tapi tidak menutup kemungkinan sih sebetulnya dibikin bertahap. Sudah ada dulu chatbot, begitu ya. Tapi ketika masih mentok, boleh ngomong dengan CS. Kalau kayak gitu kan kebutuhan CS jadi lebih sedikit orangnya, sehingga jadi lebih efisien. Mendukung keputusan bisnis. Semua keputusan bisnis based on apa? Based on analitik. Based on data mining. Based on data science. Sehingga apa? Keputusan menjadi lebih tepat. Karena bukan hanya sekedar pakai feeling. Tapi by data. Data itu dari mana? Dari sistem-sistem terintegrasi di dalam layanan e-bisnis itu sendiri. Itu ya teman-teman. Mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, begitu ya, melalui transformasi digital. Bahkan bisa menghadirkan model bisnis baru. Pendidikan, sekarang ada PJJ. Dulu ada beberapa yang komplain, tidak bisa dilaksanakan jarak jauh. Gitu ya, harus tatap muka. Bisa sinkronus, bisa asinkronus. Gitu ya teman-teman semua. Sekarang sinkronus bisa? Bisa gitu ya. Daring, lurik bisa. Asinkronus bisa nggak? Bisa, seperti yang saya kembangkan sekarang ini. Sehingga teman-teman bisa asinkronus, bisa melihat berulang gitu ya. Karena sudah saya rekam. Oke, teman-teman. Contoh beberapa penerapan di bisnis. Amazon, platform untuk menjual berbagai produk secara global, termasuk logistiknya. Bahkan dengar-dengar di Amazon itu pengepakan dan sebagainya, pengambilan barang dan sebagainya itu sudah by teknologi, teman-teman. Saya dulu pernah nonton videonya, gitu ya. Nanti tak cari lagi deh.
Tokopedia dan Shopee gitu ya, marketplace online menghubungkan penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran digital dan logistik terpadu. Kita bisa lihat barang kita tuh sampai mana gitu. Oh, masih sampai kota ini. Oh, masih di ini. Oh, masih di sini. Ya kan? Bukan sekedar jual belinya, tapi dikontrol sampai ke distributionnya. Netflix misalkan gitu ya. Bagaimana mereka bisa menggunakan analitik datanya sehingga ada rekomendasi konten yang personalisasi sesuai dengan kesenangan dari pelanggannya. Yang suka olahraga, bukan olahraga, Netflix itu kan yang suka film apa namanya action gitu ya, ada film drama gitu, kan beda-beda ya. Untuk urusan manufaktur ada enterprise planning untuk production and distribution tadi ya teman-teman. Ada keuangan digital, Gojek, OVO dan sebagainya. Ini beberapa contoh. Oke teman-teman. Model bisnis atau ruang lingkup bisnis apa saja? Model bisnis itu ada B2B, bisnis to bisnis, perusahaan ke perusahaan, ada B2C, bisnis to customer, ada customer to customer, begitu ada C2B, ada B2G, begitu ya, ke government gitu ya. Ada teknologi pendukung e-bisnis, ini banyak sekali nanti bisa dieksplorasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Infrastruktur e-bisnis tadi sudah di awal begitu ya teman-teman, secara holistik di sebetulnya kita bicara infrastruktur itu bukan hanya sekedar hardware-nya tapi software-nya juga harus karena sekarang misalkan framework begitu ya atau server mau pakai Linux atau pakai Windows gitu. Padahal itu software loh. Ya kan? Belum ke aplikasinya gitu ya. Karena dulu saya pernah ngembangin sebuah startup fintech begitu ya. Ketika saya tanyakan ke tim, mau apa nih? Pak, pakai Windows Server saja. Kenapa? Karena alasan teknisnya begini. Sudah, hardware sama softwarenya kita siap. Keamanan dan regulasi dalam e-bisnis. Sekarang semakin membudaya begitu ya, bisnis gitu ya. Semua organisasi mengarah ke sana ya, teman-teman semua. Oke, itu saja teman-teman untuk perkuliahan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, dan nanti bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Oh iya, tidak kalah penting adalah penjelasan penugasan ya teman-teman ya. Untuk tugas pada pertemuan ini, nah, tolong buat analisa baik kepada perusahaan ataupun organisasi apapun, bisa pemerintah begitu ya, pemerintah daerah maupun pusat begitu atau industri, silahkan yang melaksanakan e-bisnis. Tolong analisa yang meliputi begini, nama organisasinya apa begitu ya, deskripsi organisasinya gimana, meliputi kalau bisa visi, misi, tujuan, layanannya apa saja gitu ya. Terus layanan e-bisnis apa sih yang dijalankan gitu ya. Jelaskan secara singkat di tiap layanan tersebut. Dan ini yang paling penting sebetulnya teman-teman. Menurut Anda, apakah masih ada fitur atau modul yang perlu dikembangkan atau diperbaiki bagi organisasi atau lembaga tersebut dalam menjalankan konsep e-bisnisnya? Kalau ada, jelaskan fitur apa dan masukan Anda untuk mengembangkan atau perbaikan fitur tersebut. Kalau tidak ada, jelaskan kenapa Anda mengatakan itu tidak ada. Gitu ya. Jelaskan kenapa Anda mengatakan bahwa konsep e-bisnis pada organisasi tersebut sudah sempurna. Lampirkan dengan bukti atau fakta, baik dari data primer maupun sekunder. Data primer ini bisa dari media, bisa dari online, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau data primer kan berarti kan dari teman-teman sendiri. Gitu ya, mencoba fiturnya itu. Karena saya pengguna Pak, dan menurut saya ini sudah sempurna. Silakan aja sebut. Sebatas pengetahuan teman-teman ya, Pak, saya tidak tahu di sana apakah ada sistem keuangan atau tidak. Enggak, sebatas observasi dari teman-teman saja ya. Tapi kalau informasi kan bisa dapat dari mana. Silakan ya teman-teman ya. Saya stop dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.